Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat semua. Perkenalkan, nama saya Teddy Nugroho selaku moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi struktur modal dan leverage. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Yoga Pratama Putra, yang kedua Jihan Fitria Trisnawati, dan yang ketiga Ratih Novitasari. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan, yaitu mengenai pengertian dari struktur modal. Struktur modal adalah pertimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal dalam hal ini diartikan sebagai hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Sedangkan modal sendiri terdiri atas modal saham dan laba ditahan. Selanjutnya, sasaran struktur modal, yaitu struktur yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan atau nilai perusahaan. Tingkat sasaran bisa rentang dalam nilai, misal utang 40-50%, atau bisa berupa angka tetap, misal utang 55%. Jika rasio utang aktual di bawah tingkat sasaran, maka perusahaan akan menghimpun dana dengan menerbitkan utang. Dan sebaliknya, jika rasio utang aktual di atas tingkat sasaran, maka perusahaan akan menggunakan ekuitas atau modal sendiri. Penentuan struktur modal. Penentuan struktur modal akan melibatkan pertukaran antara resiko dan pengembalian atau return. Menggunakan utang dalam jumlah yang lebih besar akan meningkatkan resiko yang ditanggung oleh pemegang saham. Namun di sisi lain, menggunakan lebih banyak utang pada umumnya akan meningkatkan perkiraan pengembalian atas ekuitas. Jenis-jenis modal. 1. Modal utang. Modal utang adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan. Dan pada perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut adalah utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Dilihat dari jangka penggunaan dana, maka dana yang digunakan berasal dari sumber dana jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri dapat juga didefinisikan sebagai dana yang dipinjam dalam jangka waktu yang tak terbatas oleh pemegang saham. Komponen modal sendiri terdiri dari modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang mengeluarkan biaya tetap dengan maksud keuntungan potensial bagi pemegang saham. Dana tersebut sebagai pengungkit supaya perusahaan dapat meningkatkan keuntungan. Tambahan dana dapat mendorong peningkatan operasional perusahaan sehingga diharapkan meningkatkan keuntungan. 3 tipe dasar leverage. Yang pertama, leverage operasi adalah penggunaan potensial atas biaya-biaya operasi tetap untuk memperbesar efek perubahan-perubahan dalam penjualan atas EBIT perusahaan. Tingkat leverage operasi atau DOL adalah persentase perubahan laba operasi atau EBIT yang disebabkan perubahan 1% dalam output atau penjualan. Untuk mencari DOL dapat digunakan rumus sebagai berikut. DOL sama dengan perubahan persentase EBIT per
Persentase perubahan sales reference sama dengan persen delta EBIT per persen delta SR. Dengan keterangan EBIT sama dengan laba bersih sebelum bunga dan pajak, dan SR sama dengan pendapatan penjualan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Yoga Pratama Putra. DOL pada level kuantitas DOL Q sama dengan Q dalam kurung P kali Q dalam kurung P kurangi VC per Q dalam kurung P kurangi VC kurangi FC. DOL pada level penjualan dirumuskan sebagai berikut: DOL sell S kurangi VC per S kurangi VC kurangi FC. Keterangan Q sama dengan kuantitas yang terjual sama dengan volume penjualan, P sama dengan harga per unit, VC sama dengan variabel cost biaya variabel per unit untuk DOL kuantitas, VC sama dengan variabel cost biaya variabel total untuk DOL penjualan, FC fixed cost atau biaya tetap, S sell atau penjualan. 2. Leverage keuangan adalah perubahan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa sebagai akibat adanya perubahan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dalam persentase tertentu. Besar kecilnya leverage finansial dihitung dengan DFL atau Degree of Financial Leverage. DFL menunjukkan seberapa jauh persamaan EPS karena perubahan tertentu dan EBIT. Makin besar DFL, maka makin besar risiko finansial perusahaan tersebut. Dan perusahaan mempunyai DFL yang tinggi adalah perusahaan yang mempunyai utang dalam produksi yang lebih besar. DFL sama dengan persentase perubahan IPS per persentase perubahan EBIT sama dengan persen delta IPS per persen delta IPS. DFL sama dengan delta IPS bagi IPS per delta EBIT bagi EBIT sama dengan EBIT per EBIT kurangi 1 sama dengan S kurangi VC kurangi FC per S kurangi VC kurangi FC kurangi 1. DFL pada level EBIT sama dengan EBIT per EBIT kurangi 1 kurangi dalam kurung D bagi 1 kurangi T. Keterangan 1 sama dengan interest per tahun, D sama dengan dividen. 3. Leverage total hubungan antara pendapatan penjualan perusahaan dengan IPS. Leverage kombinasi terjadi apabila perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam perusahaan untuk meningkatkan keuntungan bagi pemenang saham biasa. DTL sama dengan delta IPS per delta SR. DTL sama dengan DCL sama dengan DOL kali DFL sama dengan S kurangi VC per S kurangi VC kurangi VC kurangi 1. Tetapkan struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal adalah struktur yang memaksimalkan harga saham perusahaan, dan hal ini memerlukan rasio utang yang lebih rendah daripada rasio utang yang memaksimalkan IPS yang diharapkan. Jika didasarkan pada konsep cost of capital, maka struktur modal optimal diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata atau WACC, efek cost of capital sama dengan WACC. Struktur modal yang optimal adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan dana internal, maka akan mempengaruhi ketergantungan kepada pihak luar. Namun jika dana internal terbatas, maka dicari penemuan dana dari luar sehingga menjadi tergantung kepada pihak luar. Struktur modal optimal. Alternatif dana dari luar dapat dilakukan dengan A. Utang atau B. Financing. Meningkatkan ketergantungan kepada pihak luar dan meningkatkan risiko keuangan. B. Mengeluarkan saham baru atau external equity financing. Cost mahal atau biaya modalnya mahal karena harus membayar dividen. Namun dalam kondisi bagaimanapun jangan mempunyai jumlah utang lebih besar dari modal sendiri. Lebih sulit mengestimasi pengaruh suatu perubahan struktur modal terhadap harga saham. Struktur modal yang memaksimalkan harga saham juga akan meminimumkan biaya modal.
modal rata-rata tertimbang, sehingga lebih mudah mengestimasi pengaruh perubahan struktur modal terhadap BACC atau biaya modal rata-rata tertimbang. Kebanyakan manajer keuangan menggunakan estimasi. Hubungan antar struktural modal dengan BACC untuk memadu keputusan struktur yang mereka ambil. Rasio konflik. Rasio konflik adalah ukuran himpunan perusahaan untuk menghormati pembayaran hutang. Rasio konflik dibagi menjadi dua, yaitu satu, fixed charge conflict ratio adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua biaya atau beban tetapnya dengan laba sebelumnya pajak dan bunga. Komponen tetap dalam perhitungan rasio adalah satu, pembayaran sewa, dua, pembayaran asuransi, tiga, pembayaran dividen saham, rumus sama dengan laba sebelumnya pajak dan bunga plus biaya tetap sebelumnya plus biaya bunga. Debt service conflict adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar. Rasio ini membandingkan uang kas dari aktivitas operasional perusahaan dengan biaya bunga dan obligasi dan cadangan atau security obligation jangka pendek. Rumus laba operasional dibagi total biaya utang dan pokok utang atau total debt cost. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan Fitria Krisnawati. Break even point. Beberapa pengertian tentang break even point, yaitu satu, break even point atau BEP adalah salah satu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Yang kedua, break even point dapat juga diartikan sebagai titik di mana entitas atau company atau bisnis dalam keadaan belum memperoleh keuntungan tetapi juga sudah tidak merugikan. Tiga elemen dari rumus BEP atau break even point yaitu satu, fixed cost atau biaya tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, bangunan, komputer, dan lain-lain. Biaya ini adalah biaya yang tetap harus kita keluarkan walaupun kita hanya menjual 1 unit, 2 unit, 5 unit, dan 100 unit atau tidak menjual sama sekali. Yang kedua, variable cost atau biaya cadangan, yaitu biaya yang timbul dari setiap unit penjualan. Setiap 1 unit terjual, kita perlu membayar komisi salesman, biaya antar, biaya kantong plastik, dan biaya nota penjualan. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu harga penjualan, yaitu harga yang kita tentukan dijual kepada pembeli. Dasar dan prinsip analisis BEP atau break even point. Analisis BEP didasarkan pada hubungan antara variabel pendapatan dengan variabel biaya perusahaan. Pada saat ini BEP, maka total pendapatan atau BEP sama dengan total biaya atau total biaya atau BEP sama dengan PFC plus DVC. Dengan keterangan total revenue adalah pendapatan total, total sistem
produksi adalah dibuat agar usaha perusahaan tidak rugi. Untuk mencapai hal tersebut, paling tidak ada 3 informasi yang diperlukan. Berikut 3 informasi yang diperlukan. 1. Kapan atau berapa volume produksi agar minimal perusahaan tidak rugi. 2. Kapan harus meningkatkan atau menurunkan produksi atau operasi. 3. Kapan harus menghentikan produksi atau operasi. Contoh soal leverage. PT Bersama Maju yang bergerak di bidang komponen sepeda motor memperkirakan akan mencapai penjualan sebesar 400 unit pada tahun depan dan penjualan produk tersebut adalah 4.000 per unit. Biaya tetap setahun sebesar 300 juta, sedangkan biaya variabel per unit diperkirakan konstan sebesar 3.000. Unita, berapa DOL pada penjualan sebesar 400 unit tersebut? Jawab, DOL pada penjualan 400 unit adalah DOL sama dengan I dalam kurung P dikurangi P per I dalam kurung P dikurangi P dikurangi XI. DOL sama dengan 400 dikurangi 4.000 dikurangi 3.000 per 400.000 dalam kurung 400 dikurangi 300 dikurangi 300 juta. DOL sama dengan 400 juta per 100 juta sama dengan 4. Contoh soal BEP. Sebuah perusahaan penerbit mempunyai data mengenai biaya dan harga jual per unit untuk suatu unit buku yang akan diterbitkan sebagai buku. Total biaya tetap TFC editing 3.000, ilustrasi 8.000, setting 6.000, overhead 8.000. Total biaya tetap 25.000. Biaya variabel per unit AFC kata cetak dan jilid 16.500. Potongan untuk toko buku 2.400. Opsi penjualan 600. Loyalitas pengarang 3.500. Administrasi dan lainnya 2.000. Total biaya variabel per unit 25.000. Dan 2.000 ekstra atau unit adalah 30.000. Jawab, I sama dengan 25 juta per 30.000 dikurangi 25.000 sama dengan 500 unit eksemplar. I sama dengan 25 juta per 1 dikurangi 25.000 per 30.000 sama dengan 15 juta. Di sini kami akan memberikan 2 contoh artikel dari struktur modal dan leverage yang sudah kami ringkas agar teman-teman mudah untuk memahaminya. Toh artikel 1. Judul jurnal: Pengaruh struktur kepemilikan, profitabilitas, pertumbuhan aktiva terhadap struktur modal dengan leverage sebagai variabel moderasi. Tahun 2021. Penulis Dodi Suryadi dan Ilham Irwandi. Latar belakang. Jurnal ini memiliki latar belakang berdasarkan pengaruh struktur kepemilikan, profitabilitas, pertumbuhan aktiva terhadap struktur modal dengan leverage sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian adalah secara parsial variabel struktur kepemilikan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Secara parsial, variabel yang struktur kepemilikan, profitabilitas, dan pertumbuhan aktiva terhadap struktur modal yang dimoderasi oleh leverage tidak mampu mempengaruhi hubungan variabel tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan, profitabilitas, dan pertumbuhan aktiva terhadap struktur modal dengan leverage sebagai variabel moderating studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2014 sampai 2018. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan estimasi regresi data panel dengan pendekatan yang digunakan untuk estimasi model regresi data panel yaitu common effect, fixed effect, dan random effect dengan melakukan 3 uji yaitu uji Chow, uji Houseman, dan uji Lagerecht multiplier. Hasil penelitian, pengaruh struktur kepemilikan terhadap struktur modal, artinya besar atau kecilnya tingkat dari struktur pemilikan dari institusi tidak akan mempengaruhi tingkat struktur modal perusahaan. Pengaruh-pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal dari hasil analisis data statistik pada tabel 4 dapat dilihat bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Dapat disimpulkan bahwa tingkat profitabilitas yang semakin kecil tidak mampu mempengaruhi struktur modal. Sebaliknya, jika profitabilitas semakin besar, maka akan meningkatkan keadaan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan aktiva terhadap struktur modal. Pertumbuhan aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Artinya, besar atau kecilnya tingkat dari pertumbuhan aktiva dapat berpengaruh terhadap struktur modal. Dengan meningkatkan pertumbuhan aktiva akan menyehatkan keadaan dari modal yang dimiliki perusahaan. Sebaliknya, jika pertumbuhan aktiva kecil, maka akan membebani modal yang dimiliki perusahaan. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap struktur modal dengan leverage sebagai variabel moderasi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan yang dimoderasi leverage berpengaruh negatif tidak signifikan. Hipotesis keempat ditolak, artinya dengan adanya variabel leverage tidak mempengaruhi hubungan antara struktur kepemilikan dengan struktur modal. Pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal dengan leverage sebagai variabel moderasi. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas yang dimoderasi leverage berpengaruh negatif tidak signifikan. Hipotesis kelima ditolak, artinya dengan adanya variabel leverage tidak mampu mempengaruhi hubungan antara struktur kepemilikan dengan struktur modal. Kesimpulan, struktur kepemilikan yang dimoderasi leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal dengan tingkat signifikan 0,8969 lebih besar dari 0,05. Profitabilitas yang dimoderasi leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal dengan tingkat signifikan 0,7119 lebih besar daripada 0,05. Pertumbuhan aktiva yang dimoderasi leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal dengan tingkat signifikan 0,1476 lebih besar dari 0,05. Secara simultan, ketiga variabel independen yaitu struktur kepemilikan, profitabilitas, dan pertumbuhan aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal dengan leverage sebagai variabel moderasi dengan tingkat signifikan sebesar 0,000325 kurang dari 0,05. Sedangkan nilai R² atau R2 sebesar 0,051239 atau 5,12% yang artinya model regresi ini menyimpulkan variabel independen dapat menjelaskan variabel struktur modal sebagai variabel dependen terkait perusahaan manufaktur terdaftar di BEI sebesar 5,12%, sedangkan 94,88% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Judul jurnal yaitu pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, struktur modal, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2021. Tahun 2021, penulis
Pevi Manalu, Kitsmani, Citra Permatasari, Hutagol, Desi Arisandi Arwan. Latar belakang. Ada beragam cara untuk menilai sebuah perusahaan. Dengan hal itu, kami tertarik meneliti kembali dengan menambahkan struktur modal dan keputusan investasi serta menggunakan sektor berbeda dari penelitian lainnya seperti Nugroho tahun 2013, Sukarya dan Bagaskara tahun 2019, serta Andriani dan Rudianto tahun 2019. Itulah yang mendasari kami melaksanakan riset dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Struktur Modal, dan Keputusan Investasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Tujuan penelitian ini memiliki tujuan mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, struktur modal, dan keputusan investasi pada nilai perusahaan. Metode penelitian. Pendekatan penelitian ialah pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian diambil dari perusahaan sektor keuangan yang telah masuk daftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2017, yakni dari total 87 perusahaan diambil 39 perusahaan, sampai memberlakukan teknik Porvis sampling. Hasil penelitian, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan atas nilai perusahaan sektor keuangan yang tercatat BEI tahun 2015 sampai 2017. Berarti, meningkatnya profitabilitas akan mendorong nilai perusahaan. Ditemukan jurnal pendukung oleh Dewi dan Wirajaya 2013, yaitu profitabilitas memiliki pengaruh secara signifikan pada nilai perusahaan. Pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Riset ini menghasilkan bahwa tingginya leverage dikatakan tidak terdapat pengaruh nilai perusahaan terjadi peningkatan. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan nyatakan bahwasannya likuiditas tidak memiliki pengaruh serta tidak signifikan pada nilai perusahaan atas perusahaan sektor keuangan yang terdatai di BEI tahun 2015 sampai 2017. Struktur modal terhadap nilai perusahaan. Hasil riset ini sependapat dengan Artini dan Puspaningsih 2011, menunjukkan struktur modal tidak terdapat pengaruh pada nilai perusahaan. Artinya, pemakaian utang akan menyebabkan wajibnya membayar. Bunga yang dapat menimbulkan laba serta jumlah dividen dapat berkurang. Pengaruh keputusan investasi terdapat nilai perusahaan. Hasil riset ini sependapat dengan Salama dan kawan-kawan 2019 yang menghasilkan putusan investasi berpengaruh negatif pada nilai perusahaan. Artinya, terdapat faktor ketidakpastian seperti kondisi sosial, ekonomi, perubahan teknologi, dan kebijakan pemerintah di masa selanjutnya. Kesimpulan, profitabilitas secara sebagian berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan di perusahaan sektor keuangan yang sudah masuk pada daftar Bursa Efek Indonesia. Likuiditas secara sebagian tidak memiliki pengaruh dan tak signifikan atas nilai perusahaan dan perusahaan dengan sektor keuangan yang telah masuk di daftar Bursa Efek Indonesia. Keputusan investasi secara parsial tidak dapat berpengaruh dan tidak signifikan atas nilai perusahaan di perusahaan sektor keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Profitabilitas, leverage, likuiditas, struktur modal, dan putusan investasi mempunyai pengaruh serta signifikan secara simultan dan perusahaan dengan sektor keuangan yang telah masuk di daftar Bursa Efek Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Riset ini menghasilkan bahwa tingginya leverage dikatakan tidak terdapat pengaruh nilai perusahaan terjadi peningkatan. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan menyatakan bahwasannya likuiditas tidak memiliki pengaruh serta tidak signifikan pada nilai perusahaan atas perusahaan sektor keuangan yang terdatai di BII tahun 2015 sampai 2017. Struktur modal terhadap nilai perusahaan. Hasil riset ini sependapat dengan Artini dan Puspaningsih 2011 menunjukkan struktur modal tidak terdapat pengaruh pada nilai perusahaan. Artinya, pemakaian utang akan menyebabkan wajibnya membayar bunga yang dapat menimbulkan laba serta jumlah dividen dapat berkurang. Pengaruh keputusan investasi terdapat nilai perusahaan. Hasil riset ini sependapat dengan Salama dan kawan-kawan 2019 yang menghasilkan putusan investasi berpengaruh negatif pada nilai perusahaan. Artinya, terdapat faktor ketidakpastian seperti kondisi sosial, ekonomi, perubahan teknologi, dan kebijakan pemerintah di masa selanjutnya. Kesimpulan, profitabilitas secara sebagian berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan di perusahaan sektor keuangan yang sudah masuk pada daftar Bursa Efek Indonesia. Likuiditas secara sebagian tidak memiliki pengaruh dan tak signifikan atas nilai perusahaan dan perusahaan dengan sektor keuangan yang telah masuk di daftar Bursa Efek Indonesia. Keputusan investasi secara parsial tidak dapat berpengaruh dan tidak signifikan atas nilai perusahaan di perusahaan sektor keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Profitabilitas, leverage, likuiditas, struktur modal, dan putusan investasi mempunyai pengaruh serta signifikan secara simultan dan perusahaan dengan sektor keuangan yang telah masuk di daftar Bursa Efek Indonesia.